Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya sendiri Naila Syakira, bersama anggota kelompok saya, Nurullah Fatwana, Alfarabi, Habibur Rahman Rafsanjani, Muhammad Nabil Gifari, dan juga Tommy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Multiple Titanian Ocean Basins and Orogenic Belt in Asia dengan tahun terbit 2021. Dan dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan topik tersebut. Baik, di sini saya Naila Syakira akan membahas mengenai latar belakang, di mana pada latar belakang ini menampilkan peta distribusi dari blok-blok kontinental dan juga zona syukur tetis yang utama di Asia. Nah, Asia ini digambarkan sebagai hasil dari perakitan kompleks dari blok-blok kontinental, busur pulau, dan juga sisa-sisa cekungan lautan purba serta Big Earth Basin yang kini direpresentasikan oleh kompleks aksioner dan juga oviolit di sepanjang zona-zona syukur. Pada peta ini menggunakan sistem warna untuk membedakan berbagai unit tektoniknya, di mana ada warna coklat untuk keraton, warna oranye itu untuk blok mikrokontinental yang berasal dari Gondwana pada Devonian. Untuk warna merah itu blok mikrokontinental yang berasal dari Gondwana pada Early Permian. Warna hijau untuk blok kontinental yang berasal dari Australia pada Triasik Jurassic. Dan juga warna kuning untuk kerak kontinental yang terakresi. Nah, pada sisi kanan peta itu terdapat daftar dari 35 zona syutur yang dikelompokkan berdasarkan dari lautan yang direpresentasikan, di mana ada Paleo-Asian Shooter, ada Proto-Tethys Shooter, Paleo-Tethys Main Ocean Shooter, Paleo-Tethys Other Branches, dan juga Backyard Basin Shooter, Meso-Tethys Shooter, Seno-Tethys Shooter, serta Proto-South China Sea Shooter. Nah, peta ini menjadi kerangka dasar untuk memahami bahwa konstruksi Asia selama Fanerozoik itu melibatkan pembukaan serta penutupan berbagai cekungan lautan, serta tumbukan dan juga akresi dari blok-blok kontinental yang berasal dari Gondwana. Nah, proses ini berlangsung sejak 500 juta tahun yang lalu dan masih terus berlanjut hingga sekarang, dan memerlukan pendekatan multidisiplin seperti paleomagnetik, stratigrafi, geokronologi, serta biogeografi. Baik, pada bagian ini membahas mengenai sabuk orogenik utama di Asia, di mana pada gambar ini menyoroti terdapat 3 sabuk orogenik yang besar di Asia dengan menggunakan peta yang disederhanakan dari gambar satu tadi, di mana fokus utamanya itu ialah pada Tethyan Orogenic Belt ataupun TOB dengan warna biru, dan juga Alpine Himalayan Orogenic Belt ataupun AHOB dengan warna kuning, di mana TOB ini merepresentasikan sabuk orogenik yang terbentuk akibat dari penutupan multiple cekungan lautan tetis, terutama pada Paleotetis dan juga Mesotetis. Nah, sabuk ini mencakup orogenik Indonesia ataupun Cimmerian pada Permian Trias yang melibatkan tumbukan blok-blok Asia dan juga benua Cimmerian dengan Asia. TOB ini sangat penting untuk dipahami karena orogenisannya itu terjadi mendahului tumbukan dari India dengan Eurasia. Untuk AHOB itu merepresentasikan sabuk orogenik yang lebih muda, terbentuk akibat dari subduksi Mesotetis dan juga Senotetis, serta tumbukan Lhasa Asia serta dan juga India Asia. Nah, sabuk ini menghasilkan orogenik Himalayan Tibet pada Kapur hingga Paleogen. Untuk CaOB dengan warna hijau, itu terletak di bagian utara dari Asia dan berkaitan dengan evolusi Paleo-Asian Ocean. Nah, penting dicatat bahwa AHOB ini menghasilkan tindihan deformasi dan juga metamorfisme pada bagian-bagian TOB yang lebih tua. Beberapa penulis itu menggabungkan tetisite ke dalam AHOB. Namun, hal ini tidak mengakui pentingnya penutupan multiple Tethyan Ocean Basin dan juga orogenik Indonesia yang terjadi sebelum tumbukan India. Oleh karena itu, pemisahan TOB dan juga AHOB ini diperlukan untuk memahami evolusi tektonik Asia secara komprehensif. Nah, pada bagian ini menjelaskan mengenai beberapa cekungan samudra tetis di Asia, di mana pada gambar ini
menampilkan 4 panel rekonstruksi dari paleogeografi yang mengilustrasikan konsep lautan prototetis pada periode Kambrium hingga Ordovician. Nah, di mana pada panel A itu menunjukkan prototetis sebagai lautan yang berbentuk lengkung yang memisahkan blok-blok Asia, seperti Tarim, North China, South China, Indochina, dan Qiangtang dari Gondwana. Nah, pada panel B itu merupakan posisi dari blok-blok Gondwana di sepanjang margin timur Laut Gondwana. Nah, pada panel C itu menunjukkan Kunlun Hian hingga Qinling Ocean itu diinterpretasikan ulang sebagai dari prototetis. Pada saat ini, Paleoasia Ocean masih aktif di sebelah utara. Blok-blok seperti North China, South China, dan juga Tarim terpisah dari Gondwana oleh prototetis. Dan pada panel D, itu menunjukkan prototetis Ocean yang meluas di sebelah timur Laut Gondwana. Dan bipendian orogenik terbentuk di sepanjang margin Gondwana sebagai respon dari agresi blok-blok Asia. Nah, secara keseluruhan, gambar ini menegaskan bahwa prototetis itu adalah lautan yang signifikan yang memisahkan Asia Hun Superterrain termasuk North China, South China, Tarim, Khaidan, dan Indochina dari Gondwana pada early Paleozoic dan juga penutupannya pada Silurian menghasilkan bimpedian orogenik. Nah, perlu diketahui bahwa evolusi Asia itu adalah hasil dari siklus pembukaan dan juga penutupan lahan yang berulang, di mana setiap lautan yang terbuka di belakang fragmen kontinental yang menjauh dari Gondwana, sementara lautan yang lebih tua itu menutup di depannya. Nah, selanjutnya ialah pada gambar ini, itu merupakan diagram batang dari kompilasi yang menunjukkan rentang usia dari berbagai jenis batuan dari zona-zona syutur prototetis yang memberikan batasan yang kuat untuk usia pembukaan serta penutupan lautan ini. Nah, di mana pada zona syutur yang ditampilkan itu ada zona Shangdan Syutur Zone, itu menunjukkan ophiolite, basalt lautan, dan juga batuan dari busur magmatik. Ada North Kilian Shutur Zone, itu memiliki catatan tentang radiolarian chert pelagic, seamond, dan juga ophiolite, serta basalt dari busur magmatik. Serta ada Akik Lake King Shikwan Shutur Zone, itu menunjukkan ophiolite dan juga batuan dari metamorfik dari Ordovician hingga Silurian. Dan ada Oitek Kudi Shutur Zone, itu memiliki ophiolite dari Neoproterozoic hingga Silurian, dan Maidu Wanhei Shutur itu diidentifikasi terbaru oleh Liu et al. Pada 2021 dengan ophiolite melange yang berusia Ordovician. Nah, di mana di sini pembukaan dari lautan ini ditandai dengan magmatisme dan juga pembentukan kerak lautan yang baru sekitar akhir Neoproterozoic yang berkaitan dengan pecahnya Rodinia. Nah, subduksi terjadi sepanjang Ordovician ditandai dengan granitoid yang terkait busur subduksi dan juga blueskis, serta penutupan terjadi pada Silurian sekitar 419 juta tahun yang lalu, itu ditandai dengan tumbukan dari blok-blok Asia dengan Gondwana. Nah, keberadaan dari si eklogit dan juga blueskis ini menunjukkan proses subduksi intraoseanik dan kolisional yang mendalam, di mana data ini secara kolektif menegaskan bahwa prototetis adalah lautan nyata dengan kerak lautan yang berusia dari Neoproterozoic hingga Silurian. Nah, pada gambar ini menampilkan peta geologi dan juga diagram stratigrafi untuk sabuk orogenik Qinling-Da Bay yang memisahkan North China Block serta South China Block. Sabuk ini sangat kompleks karena merekam jejak dari 3 cekungan lautan yang berbeda. Di mana pada gambar atas itu berupa peta geologi, itu menunjukkan lokasi dari 3 zona syutur utama, di mana ada Sangdan Syutur, Mianlu Syutur, dan juga Kuanping Syutur. Lalu pada gambar bawah itu merupakan diagram stratigrafi yang menunjukkan kolom stratigrafi untuk setiap blok dan juga lautan, di mana yang pertama ada Northern South China Block itu memiliki sedimen trias yang menutupi dengan tidak selaras ataupun unconformity pada batu yang lebih tua. Ada Mianlu Syutur itu berisi sedimen dari Paleothetis berusia Trias. Dan yang ketiga ada South Qinling Block, itu blok yang terletak di antara 2 syutur. Ada Sangdan Syutur, itu berisi sisa-sisa dari
Prototetis yang terbuka dan juga menutup. Di Silurian ada North Kinling Block, itu blok dengan basement Proterozoik. Ada Quanping Suture, itu berisi sisa-sisa dari lautan yang lebih tua dan merepresentasikan dari Paleo-Asian Ocean, serta ada Shorten North China Block, itu blok dengan cover sedimen Cambrian hingga Jurassic. Nah, gambar ini sangat penting karena merepresentasikan dari bagaimana satu sabuk organik itu dapat merekam multiple siklus dari pembukaan dan juga penutupan lautan. Sedangkan Shangtan Shutur itu merepresentasikan dari Prototetis yang lebih tua, sementara Mianlu Shutur itu merepresentasikan dari Paleotetis yang lebih muda, dan juga Quanping itu merepresentasikan dari Paleo-Asian Ocean. Baik, saya Alfarabi dengan NIM 23. Selanjutnya saya akan membahas keberadaan dari Prototetis yang menunjukkan zona sutur Kilian Utara pada Prototetis. Pada gambar ini ditunjukkan jika North Kilian Sutur Zone atau zona sutur Kilian Utara merupakan salah satu representasi utama Prototetis pada sabuk orogenik Kilian. Zona sutur ini memisahkan Center Kilian Block dan North Kilian Arch, serta merekam seluruh siklus hidup samudra, mulai dari pembentukan cekungan samudra, proses subduksi, adanya pembentukan back-arc basin, hingga kolisi yang mengakhiri keberadaan Prototetis pada silur. Kehadiran ophiolite, cerpelagik, pirobasal, serta batuan busur vulkanik menjadi bukti langsung jika wilayah ini pernah menjadi bagian dari lingkungan samudra aktif. Baik, selanjutnya pada gambar tersebut disajikan distribusi umur batuan magmatik Paleozoikum pada North Kilian serta North Kinling, yang mana data geokronologi tersebut menunjukkan adanya 4 tahapan utama terjadinya evolusi pada Prototetis. Tahapan pertama terjadi pada 710 hingga 520 juta tahun yang lalu, ketika pecahnya superbenua Rodinia yang memicu pembukaan Prototetis sehingga membentuk kerak samudra yang baru. Tahapan kedua berlangsung pada 520 hingga 440 juta tahun yang lalu, yang ditandai oleh adanya aktivitas subduksi samudra yang membuat adanya perkembangan cekungan belakang busur atau back-arc basin yang menghasilkan aktivitas magmatik intensif. Selanjutnya, pada 440 hingga 400 juta tahun yang lalu, adanya fase tumbukan atau syn collision yang membuat blok-blok Asia bertabrakan dengan margin Gondwana serta menghasilkan peristiwa orogenesa Bimhedian. Setelah tumbukan berakhir, sistem memasuki fase orogenic collapse yang ditandai oleh adanya aktivitas magmanisme ekstensional pasca kolisi. Kemudian ada peta indeks zona sutur Paleotetis yang berada di Sanjiang di kawasan Cina Barat Daya. Pada peta ini digambarkan jika adanya penutupan Prototetis pada silur yang menjadi tahap transisi menuju pembentukan samudra berikutnya, yaitu Paleotetis. Pada peta tersebut terlihat jika adanya penutupan Paleotetis berlangsung secara bertahap dan tidak serentak. Selain sutur-sutur yang telah dikenal sebelumnya, peta ini juga memperlihatkan keberadaan Maidui hingga Wanhe Sutur yang mengandung melange ophiolithic Ordovicium yang berumur sekitar 459 juta tahun yang lalu dan diinterpretasikan sebagai sisa Prototetis. Sementara itu, keberadaan Yidun Arteran menunjukkan aktivitas subduksi Paleotetis pada Trias, sedangkan Emetian Large Igneous Province mencerminkan aktivitas Plum Permian yang berkaitan dengan proses rifting di tepi South China. Gambar ini menegaskan jika evolusi Paleotetis direkam oleh sistem struktur yang kompleks dan berlapis. Kemudian ada gambar distribusi fauna dan flora di masa Permian awal yang berada di batas Gondwana hingga Cetacea.
Gambar tersebut memberikan perspektif yang berbeda melalui pendekatan paleobiogeografi, yaitu pada gambar tersebut terlihat kontras yang sangat jelas antara Provinsi Gowana dan Cetacea pada Permian awal. Zona Sutur Longmu Cho Suanghu dan Changning Manlian berfungsi sebagai batas biogeografi utama yang memisahkan fauna dan flora beriklim dingin khas Gondwana dengan fauna dan flora tropis khas Cetacea. Di sebelah selatan Sutur ditemukan diamictid glasial, til glasial, dan fauna air dingin yang menunjukkan kedekatan wilayah tersebut dengan Gondwana. Sebaliknya, di sebelah utara Sutur berkembang flora Cetacea dan fauna air hangat yang mencerminkan lingkungan tropis. Keberadaan flora Gondwana pada Blok Lhasa juga mengonfirmasi jika wilayah tersebut masih menjadi bagian Gondwana pada Permian awal. Sehingga gambar tersebut dapat menjadi bukti independen yang mendukung interpretasi geokronologi sebelumnya. Jika paleotetis benar-benar memisahkan dua wilayah paleogeografi yang berbeda secara signifikan. Baik, pada gambar selanjutnya, adanya rentan usia pada zona Sutur paleotetis yang dibagi menjadi main ocean, suku Taibek Arch, dan cabang lainnya. Jadi, pada gambar tersebut disajikan sintesis waktu pembukaan dan penutupan seluruh zona Sutur utama paleotetis, yang mana hampir seluruh Sutur utama seperti Longmu Cho Suanghu, Changning Manlian, Chiang Mai hingga Chiang Rai, Chantaburi, dan Bentong Rauk mulai terbuka pada Devonian Tengah sekitar 385 juta tahun yang lalu dan menutup pada Trias Tengah hingga Trias Akhir. Pola yang konsisten ini menunjukkan jika seluruh sutur tersebut merupakan bagian dari satu sistem samudra besar yang sama. Selain itu, gambar juga memperlihatkan jika cekungan belakang busur Sukhothai memiliki sejarah yang sedikit berbeda, karena memiliki umur yang lebih muda dan menutup lebih awal dibandingkan samudra utama. Kemudian pada suku Taibek Arbesin seperti Jinghong, Nan Uttaradit, dan Sakareo, dia memiliki waktu yang membuka lebih muda di Karbon akhir serta menutupnya lebih awal. Kemudian pada cabang lainnya seperti Mianlu, Mustaj, Garzilitang, Songma, Jingsajiang hingga Ailaosan, usianya lebih bervariasi, namun umumnya konsisten dengan framework Devonian hingga Trias, yang mana dapat dilihat pada simbol bintang kuning tersebut, serta lingkaran menandai adanya puncak subduksi dan tumbukan yang terjadi di masing-masing segmen. Jadi, gambar tersebut menjadi sintesis geokronologi yang dapat membuktikan jika paleotetis beroperasi sebagai sistem samudra multisutur selama kurang lebih 185 juta tahun dari Devonian Tengah hingga Trias Akhir. Oke, gambar dari stratigrafi sedimen Changhing hingga Manlian Sutur Zone. Gambar tersebut memperlihatkan kolom stratigrafi yang mana rekamannya hampir memiliki seluruh siklus hidup dari paleotetis. Pembukaan samudra ditandai oleh adanya kehadiran cer pelagik pada masa Devonian Tengah serta pembentukan kerak samudra yang direpresentasikan oleh oviolit yang berumur sekitar 386 juta tahun yang lalu. Pada Karbon hingga Permian, berkembang gunung api intrasamudra yang menghasilkan Ocean Island Basalt dan Seaman Carbonate. Memasuki Permian, muncul oviolit zona subduksi yang menunjukkan dimulainya proses subduksi aktif. Selanjutnya pada Trias Tengah hingga akhir terbentuk granit lincang pasca kolisi yang merekam 3 fase utama, yaitu fase magmatisme subduksi, kemudian ada fase magmatisme syncolision, serta adanya fase magmatisme post-collision. Akhirnya, keberadaan ketidakselarasan dari stratigrafi tersebut menandai penutupan paleotetis
dan transisi menuju sedimentasi kontinental Jura. Baik, selanjutnya adanya dua histogram tersebut yang menunjukkan distribusi umur dari blue cheese pada Changning Menglian Sutur Zone, yang mana pada histogram pertama menunjukkan jika protolit batuan blue cheese berasal dari batuan magmatik yang berumur 264 hingga 245 juta tahun yang lalu, dengan puncak distribusi sekitar 252 juta tahun. Data tersebut menunjukkan jika batuan asalnya merupakan Ocean Island basal yang terbentuk di lingkungan samudra Paleothetis. Sementara itu, pada histogram yang kedua memperlihatkan umur metamorfisme blue cheese sekitar 243 hingga 229 juta tahun yang lalu, dengan puncak pada sekitar 240 juta tahun. Umur metamorfisme ini menjelaskan jika waktu material samudra telah tersubduksi ke kedalaman tinggi dan mengalami metamorfisme tekanan tinggi hingga suhu yang rendah. Selisih umur sekitar 15 hingga 20 juta tahun antara pembentukan protolit dan metamorfismenya menunjukkan waktu yang diperlukan material lantai samudra untuk bergerak dari dasar samudra hingga zona subduksi pada kedalaman sekitar 30 hingga 50 km. Jadi, dari gambar tersebut memberikan bukti kuantitatif yang paling kuat jika subduksi aktif Paleothetis berlangsung pada Trias Tengah sebelum samudra tersebut akhirnya tertutup pada Trias akhir. Saya Habibur Rahman Afsanjani dengan NIM 32 akan menjelaskan dari gambar 14 sampai dengan 20. Pada slide ini kita akan mulai untuk gambar 14. Nah, di gambar 14 ini kita dapat melihat kondisi tektonik Thailand Utara yang sangat kompleks. Wilayah ini merupakan zona tumbukan antara beberapa teran dan busur vulkanik yang sebelumnya dipisahkan oleh samudra Paleothetis. Di bagian barat terdapat teran Sibu Masu, sedangkan di bagian timur terdapat busur Sukhothai dan blok Indochina. Di antara keduanya berkembang zona Sutur Chiang Mai, Chiang Rai yang menjadi bukti penutupan Paleothetis. Selain itu terdapat zona Intanon yang terbentuk akibat akresi dan penumpukan material samudra selama proses tumbukan. Di bagian timur juga terdapat zona Sutur dan Uttaradit yang mewakili bekas cekungan Back Arch. Kemudian saya akan menunjukkan pada gambar 15. Gambar 15 ini menunjukkan Ocean Plate Stratigraphy atau OPS, yaitu urutan batuan yang terbentuk di atas kerak samudra sebelum masuk ke zona subduksi. Urutannya dimulai dari pilobasalt sebagai kerak samudra, kemudian rijang berlapis atau bedded chairs, dilanjutkan perselingan rijang dan batu gamping pelagik, serta di bagian atas terdapat argilit dengan rijang tipis. Keberadaan urutan batuan yang lengkap ini menjadi bukti yang cukup kuat bahwa wilayah tersebut dahulu merupakan bagian dari dasar samudra Paleothetis. Umur batuan dapat ditentukan sebagai Permian awal berdasarkan fosil Conodon. Selain bukti yang berupa urutan batuan yang tadi, terdapat juga bukti lain yaitu gunung bawah laut atau Simon yang akan saya lanjutkan pada gambar 16. Gambar 16 ini memperlihatkan bukti keberadaan Simon atau gunung bawah laut dari samudra Paleothetis. Pada foto A terlihat batu gamping Carboniferous Permian yang kaya akan fosil fusulinid menunjukkan lingkungan laut dangkal yang berkembang di puncak Simon. Sedangkan pada foto B terlihat pilobasalt yang menjadi fondasi vulkanik dari Simon tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa Simon pernah terbentuk di tengah samudra Paleothetis, kemudian terbawa oleh pergerakan lempeng dan akhirnya terakresi ketika samudra menutup. Proses pembentukan hingga penutupan samudra tersebut akan saya jelaskan pada gambar 17. Pada gambar 17 ini menunjukkan evolusi tektonik Thailand Utara dari Carboniferous hingga Mesozoik. Pada tahap pertama yaitu Carboniferous akhir hingga Permian awal. Teran Sibu Masu masih berada di tepi Gondwana dan samudra Paleothetis masih terbuka lebar. Pada saat yang sama, subduksi mulai berlangsung di bawah blok Indochina. Saat memasuki Permian akhir, Sibu Masu bergerak ke utara sehingga Paleothetis semakin menyempit akibat subduksi yang terus berlangsung. Pada periode Trias, terjadi tumbukan utama antara Sibu Masu, busur Sukhothai, dan Indochina. Tumbukan ini menyebabkan samudra Paleothetis tertutup sepenuhnya dan menghasilkan orogeni Indocinian. Kemudian pada Mesozoik akhir, aktivitas tektonik mulai mereda, terjadi erosi pegunungan dan intrusi granitoid, sementara zona sutur yang terbentuk tetap tersisa sebagai batas geologi. Selanjutnya saya akan
memperlihatkan kondisi geologi Thailand bagian tenggara pada gambar 18. Pada gambar 18 ini bisa diperlihatkan geologi Thailand Tenggara yang juga memperlihatkan penutupan Paleothetis. Di wilayah ini terdapat dua zona sutur penting, yaitu sutur Chantaburi dan sutur Srakeo. Sutur Chantaburi menjadi batas antara Teran Sibumasu dan Teran Chantaburi, sedangkan sutur Srakeo merupakan bekas cekungan backyard yang memisahkan busur Sukhothai dengan blok Indochina. Berbagai jenis batuan seperti batu gamping, sedimen laut dalam, batuan vulkanik, granitoid, dan sedimen kontinen menunjukkan sejarah geologi yang kompleks akibat subduksi dan tumbukan. Jejak penutupan Paleothetis tidak hanya ditemukan di Thailand, tapi juga berlanjut ke Semenanjung Malaya yang ditunjukkan pada gambar 19, yaitu pada slide selanjutnya. Pada gambar 19 ini menunjukkan tatanan tektonik Semenanjung Malaya yang terbagi menjadi 3 bagian utama. Di sebelah barat terdapat Teran Sibumasu yang dicirikan oleh sedimen laut tua dan granitoid tipe S. Di bagian tengah terdapat zona sutur Bentong Raup yang merupakan bekas lokasi samudra Paleothetis. Sementara di bagian timur terdapat blok East Malaya yang memiliki karakteristik busur Sukhothai dengan batuan vulkanik dan granitoid tipe 1. Peta ini menunjukkan bahwa penutupan Paleothetis tidak hanya mempengaruhi Thailand, tapi juga berperan penting dalam pembentukan geologi Semenanjung Malaya. Bukti lapangan dari zona sutur tersebut dapat dilihat pada gambar 20. Pada gambar 20 ini menampilkan ada berbagai contoh batuan yang ditemukan di sepanjang zona sutur Bentong Raup. Terdapat melang yang merupakan campuran berbagai jenis batuan akibat deformasi tektonik. Juga turbidit yang menunjukkan lingkungan laut dalam, serta rijang radiolaria yang menjadi bukti keberadaan samudra Paleothetis. Selain itu ditemukan lipatan isoklinal yang menunjukkan tekanan kompresi sangat kuat selama proses tumbukan, serta serpentinit yang menjadi bukti keberadaan kerak samudra dan mantel bumi purba. Di bagian paling muda terdapat Raup Red Beds yang merupakan sedimen kontinen Mesozoik dan menandakan bahwa proses tumbukan telah berakhir. Secara keseluruhan, seluruh gambar ini menunjukkan bagaimana samudra Paleothetis terbentuk, mengalami subduksi, kemudian tertutup akibat tumbukan teran, hingga akhirnya menghasilkan zona-zona sutur dan sabuk pegunungan yang saat ini menjadi bagian penting dari geologi Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Gifari dengan ujung NPM 44 akan menjelaskan gambar 21 hingga 27 dari paper ini yang secara keseluruhan menggambarkan bukti stratigrafi, rekonstruksi tektonik, dan dinamika paleogeografi yang terkait dengan pembentukan samudra Paleothetis di Asia Tenggara dan sekitarnya. Pada figur 21 ini menampilkan kolom stratigrafi representatif untuk dua unit tektonik utama, yakni Teran Sibumasu di sebelah barat dan blok Malaya Timur atau busur Sukhothai di sebelah timur, serta usia sedimen oseanik dalam Bentong Raup Suture Zone. Gambar ini memperlihatkan kontras stratigrafi yang mencolok antara kedua blok. Teran Sibumasu dicirikan oleh fauna dan flora yang memiliki iklim dingin khas Gondwana, sementara blok Malaya Timur memperlihatkan rekaman hangat khas Khataisia. Perbedaan ini mencerminkan bahwa keduanya berada di paleoaltitudo yang sangat berbeda sebelum bertumbukan. Kedua, dalam Bentong Raup Suture Zone sendiri tercatat sedimen oseanis yang berumur devon hingga akhir Perm, berupa rijang radiolarian pelagis dan bancuh yang mengandung fragmen rijang, batu gamping, batu pasir konglomerat, dan batuan vulkanik. Sutur ini merupakan segmen dari Paleothetis Ocean utama yang membentang dari sepanjang Semenanjung Malaya ke utara melalui Thailand, Yunan hingga Tibet. Ketiga, kolom ini juga memperlihatkan bahwa satuan-satuan informal seperti Bentong Group, Karak Formation, dan Raup Group yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai berumur devon hingga karbon, kini dipertanyakan validitasnya. Dan Metcalfe sendiri menegaskan bahwa satuan-satuan ini sudah tidak lagi berlaku sebagai satuan stratigrafi yang koheren.
Figur 22 adalah diagram ruang waktu yang mengilustrasikan evolusi tektonik Semenanjung Malaya dan hubungan bentong raup suture zone terhadap elemen-elemen tektonik lain di Semenanjung tersebut. Diagram ini membaca waktu secara horizontal, yakni direpresentasikan dengan sumbu X, dan ruang secara vertikal atau sumbu Y. Sehingga kita dapat melihat bagaimana berbagai elemen tektonik berkembang secara bersama-sama dari waktu ke waktu. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan pada diagram berikut. Pertama, bentong raup suture zone terbentuk sebelum hasil penutupan paleotetis antara Sibumasu di barat dan Busur Sukhothai atau blok Malaya Timur di timur. Proses ini berlangsung dari Devon hingga Trias. Kedua, diagram ini juga memperlihatkan bahwa raup red beds yang sebelumnya ditafsirkan berumur Devon hingga Karbon oleh Haile dan kawan-kawan, kini terbukti berumur Mesozoikum. Ini merupakan koreksi penting yang ditunjukkan oleh data kronostratigrafi terbaru. Dan ketiga, pasca tumbukan antara Sibumasu dan blok Malaya Timur pada akhir Perm dan hingga awal Triasik, terbentuk cekungan penerus atau succession basin yang menampung sedimen hemipelagis Trias, termasuk turbidit dan konglomerat yang dikenal sebagai formasi Semanggol. Diagram ini mempertegas bahwa Semenanjung Malaya merupakan media yang sangat baik untuk mempelajari jejak penutupan samudra paleotetis di wilayah Asia Tenggara. Figur 23 menyajikan diagram yang tidak berskala yang menggambarkan evolusi tektonik Eastern Kunlun Orogenic Belt atau busur atau sabuk orogenik Kunlun Timur dari periode Ordovisium hingga Devon. Gambar ini secara khusus mengilustrasikan dua peristiwa besar yang saling berurutan, yakni penutupan samudra Prototetis dan pembukaan samudra Paleotetis. Terdapat beberapa panel pada gambar ini. Di panel pertama, pada Ordovisium, ini memperlihatkan subduksi Prototetis ke arah utara di bawah blok Kaidam. Walaupun Metcalfe sendiri menyatakan bahwa arah subduksi ini masih bersifat konjektural atau perlu dikonfirmasi secara lebih lanjut. Kemudian panel berikutnya pada Silur memperlihatkan penutupan akhir Prototetis yang kemudian menghasilkan orogeny Bimpedian, yakni suatu orogenesis yang ditandai oleh penumbukan blok-blok Asia besar dengan margin utara dari Gondwana. Panel berikutnya pada Devon menunjukkan bahwa setelah penutupan Prototetis terjadi ekstensi busur belakang yang memicu pembukaan samudra Paleotetis. Bukti geokronologis dari zona Eastern Kunlun mendukung pembukaan ini, yakni batuan basal vulkanik dan daik diabas telah menghasilkan umur UPB atau timbal uranium zirkon Devon awal sekitar 407 juta tahun yang lalu dan 403 juta tahun yang lalu, yang ditafsirkan sebagai magmatisme intraplat tanda awal pembukaan samudra. Gambar ini penting karena memperlihatkan transisi evolusioner antara dua samudra tetian yang saling berurutan, yakni Proto dan Paleotetis, dan mengonfirmasi bahwa Paleotetis memang mewarisi ruang geodinamik dari penutupan Prototetis. Figur 24 menyajikan spektrum umur zirkon detrital untuk turbidit berusia Trias dari kompleks Songpan-Ganze dibandingkan dengan hasil penanggalan zirkon dari teran-teran sumber potensial di sekitarnya. Sebelumnya, Songpan-Ganze adalah suatu kompleks lipatan dan sesar yang sangat luas dengan luas lebih dari 300.000 km persegi dan mengisi segitiga besar antara blok North China, Alashan, Chilean Kaidam di utara, blok-blok Tibet dan India di barat daya, serta South China di tenggara. Kompleks ini diisi oleh turbidit Triasik yang sangat tebal, yang mencapai 5 hingga 15 km, dan dikenal
sebagai akumulasi sedimen Trias yang terbesar di bumi. Gambar ini penting karena spektrum umur zircon detrital memungkinkan kita untuk melacak asal-usul atau provenance dari material sedimen tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa sedimen Songpan-Ganze berasal terutama dari yang pertama, zona orogenik East Kunlun, Chinling, dan Tapie di utara dan barat laut. Yang kedua, blok South China di tenggara. Yang ketiga, Yidun Arc atau Teran di barat daya. Dan yang keempat, ada Jinxiang Suture Zone di sisi barat. Pola provenance ini mencerminkan bahwa pada Trias, Songpan-Ganze merupakan cekungan laut dalam yang dikelilingi oleh pegunungan aktif dari segala arah. Ini merupakan kondisi yang dihasilkan oleh konvergensi lempeng yang sangat intensif pada saat Paleothetis sedang menutup. Figur 25 menyajikan model tektonik untuk perkembangan teran busur Yidun atau Yidun Arc Terrain di lokasi Jinxiang Suture serta Garzilitang Suture. Gambar ini terdiri dari dua panel, panel A dan panel B. Panel A menggambarkan tahap awal, di mana blok Zongza dan South China mengalami erosi, dan material turbidit ditransportasi, kemudian diendapkan di bagian barat daya dari cekungan Songpan-Ganze Paleothetis. Di saat yang bersamaan, inisiasi subduksi dimulai di sepanjang Garzilitang Suture. Kemudian pada panel B, menggambarkan tahap berikutnya, yaitu pembentukan busur Yidun atau Yidun Arc pada Trias, dan percampuran turbidit dari Yidun dengan turbidit di Songpan-Ganze pada bagian barat daya dari cekungan. Dari segi geokronologi, batuan basalt tipe IMORB atau Enriched Mid-Ocean Ridge Basalt, yakni batuan basal di punggungan tengah samudra yang mengalami pengayaan unsur-unsur yang tidak kompatibel seperti kalium, titanium, barium, dan unsur-unsur tanah ringan lainnya, di Yidun Arc berumur sekitar 217 juta tahun lalu, meletakkannya pada akhir Trias, dan dikaitkan dengan magmatisme andesitik-dasitik yang luas, serta deposit tembaga porfiri. Ini diinterpretasikan sebagai hasil robekan lempeng atau slab tear dari kerak samudra Paleothetis yang menunjam ke arah barat. Pluton-pluton granitik Trias akhir di bagian timur Yidun Terrain menunjukkan puncak magmatik sekitar 216 juta tahun lalu. Kemudian umur magmatisme yang semakin muda ke arah timur mencerminkan migrasi busur sebagai respons terhadap perubahan geometri dari subduksi. Secara keseluruhan, figur 25 mengilustrasikan dinamika tektonik yang kompleks di tepian barat daya cekungan Paleothetis Songpan-Ganze pada Triasik. Figur 26 adalah peta tektonik regional yang memperlihatkan blok-blok benua, teran, dan zona sutur di daratan Asia Tenggara dan Sundaland. Peta ini mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari Myanmar dan Yunan di barat laut, hingga Semenanjung Malaya dan Kepulauan Sunda di tenggara. Beberapa elemen tektonik kunci yang tampak pada peta ini antara lain adalah yang pertama ada Changning Melian Suture Zone atau CMSZ yang mewakili segmen utama Paleothetis di Yunnan, Tiongkok. Kemudian yang kedua ada Chiang Mai dan Chiang Rai Suture Zone atau CMCR Suture yang memisahkan Intanon Zone dari Sukhothai Arc di Thailand Utara. Yang ketiga ada Songma Suture Zone di Vietnam Utara yang membentuk batas antara blok Indochina dan South China. Dan yang keempat ada Paleothetis Suture Zone secara keseluruhan, termasuk batuan sutur yang tersesar ke barat di atas tepian terdepan Sibumasu dalam Intanon Zone. Perlu diperhatikan bahwa Songma Suture Zone dipotong dan digeser secara signifikan oleh Red River Fault yang aktif sejak Kenozoikum, sehingga segmen-segmen sutur yang semula kontinu kini tampak terpencar, yaitu
Dianchong Suture dan Songchai Suture, yang di paper ini ditafsirkan sebagai bagian dari Songma Suture Zone yang terdisrupsi. Figur 27 merupakan rekonstruksi paleogeodinamik konseptual untuk periode Perm akhir hingga Trias awal di kawasan Indochina, South China, dan East Tibet. Gambar ini terdiri dari dua panel. Pada panel kiri memperlihatkan rekonstruksi paleogeodinamik secara regional pada akhir Perm hingga awal Trias. Dua proses besar berlangsung bersamaan dalam kurun waktu ini. Pertama, subduksi paleotetis ke arah selatan di bawah blok Indochina. Artinya, lempeng samudra paleotetis bergerak ke bawah dari utara menuju kerak benua Indochina. Dan yang kedua, rifting dan vulkanisme yang didorong oleh plum mantle atau mantel plum di South China, yang bertanggung jawab atas terbentuknya Emission Large Igneous Province atau Emission LIP pada Perm tengah akhir. Kemudian, panel kanan memperlihatkan model evolusi geodinamik dari sabuk organik di Vietnam bagian timur laut atau northeast dan barat laut atau northwest, yang menunjukkan bagaimana magmatisme busur berumur Perm tengah hingga Trias awal di sepanjang Trungsong Belt merekam proses subduksi tersebut. Model yang diadvokasi oleh Faure dan kawan-kawan pada 2014 dan didukung oleh Metcalfe dalam paper ini adalah bahwa subduksi paleotetis terjadi ke arah selatan di bawah Indochina, bukan ke arah utara di bawah South China seperti yang diusulkan oleh beberapa penelitian lainnya. Model ini juga menjelaskan mengapa rifting di Songta dan Songhien tidak bisa bersifat back arc, karena back arc mensyaratkan subduksi ke arah utara. Dengan demikian, figur ini merangkum interaksi geodinamik yang sangat kompleks antara subduksi samudra, aktivitas mantel plum, dan tumbukan benua yang semuanya berlangsung hampir bersamaan pada batas Perm hingga Trias di wilayah Asia Tenggara. Hanya demikian yang akan saya sampaikan pada presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan akan saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Kurniawan dengan NPM 230410901156. Di sini saya akan menjelaskan figur 28, yang dimana ini menampilkan histogram umur zikron dan kritik dari 4 sampel batuan yang ada di zona Sutur Srakayo. Itu ada di Thailand Timur. Yang perlu kita perhatikan adalah puncak dominan yang terkonsentrasi pada rentang 200 hingga 300 juta tahun yang lalu, atau usia itu ada di Permian sampai dengan Triassic. Nah, puncak usia ini adalah bukti sidik jari magmatik yang membuktikan bahwasannya batuan yang ada di zona ini tuh lahir langsung dari aktivitas busur vulkanik yang ada di Sukhothai. Dan ini menjadi bukti kuat bahwa Sukhothai Backyard Basin terbentuk sebagai respon langsung terhadap subduksi paleotetis ke bawah Indochina. Baik, kita masuk ke figur selanjutnya, yaitu figur 29, di mana rekonstruksi kerak samudra Sukhothai Backyard Basin. Nah, pada figur 29 memperlihatkan rekonstruksi penampang kerak samudra dari 3 segmen Sukhothai Backyard Basin, di mana itu ada Srakayo di selatan, Nan Ultradit di tengah, dan Jighong di utara. Perhatikan bahwa ketiga kolom memiliki susunan batuan yang hampir identik dari peridotit dan gabbro di bagian bawah. Kita naik itu ada basalt dan rijang Permian hingga sedimen Trias di bagian atas. Kesamaan ini bukan kebetulan. Ini membuktikan bahwa Srakayo, Nan Ultradit, dan Jighong bukan dari 3 zona yang terpisah, melainkan dari satu segmen back arc yang berkesinambungan, yaitu terbentuk dari akibat subduksi paleotetis ke bawah Indochina sejak Karbon akhir hingga Trias akhir. Selanjutnya figur 30, di mana figur 30 ini berfungsi sebagai jam geologi yang merangkum kapan mesotetis dan senotetis terbuka dan menutup.
Data dari berbagai zona sutur di Tibet, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Andaman menunjukkan bahwasannya Mesothetis menutup pada kapur akhir sekitar 100 juta tahun yang lalu. Sementara Xenothetis itu menutup lebih muda pada Eosen sekitar 45 juta tahun yang lalu, dengan pola penutupan yang bersifat diakron dari timur ke barat. Selanjutnya pada figur 31. Nah, pada figur ini tuh itu memperbesar fokus pada zona sutur Banggong sampai dengan Nujiang yang ada di Tibet. Nah, pada peta bagian atas itu menunjukkan umur opiolit dari 242 hingga 102 juta tahun yang lalu. Sementara peta bagian bawah itu menunjukkan umur granitoida. Urutan opiolit lalu granitoida satu tipe, kemudian granitoida S tipe merekam siklus lengkap sebuah samudra dari pembentangan lantai samudra, subduksi aktif hingga tumbukan dan penebalan kerak. Mesothetis di zona ini itu berlangsung hampir 104 juta tahun sebelum akhirnya menutup. Selanjutnya kita masuk ke figur 32. Nah, pada figur 32 ini tuh membawa kita ke Myanmar yang merupakan salah satu persimpangan tektonik paling kompleks dalam evolusi Mesothetis. Peta ini tuh menampilkan elemen tektonik utama seperti Sanging Fault, Mogok Metamorphic Belt, serta Opioid Naga dan Tagung Mitkina yang diyakini sebagai perpanjangan sutur Banggong Nujiang di Tibet. Jika korelasi ini benar, maka kita dapat menelusuri jejak Mesothetis secara menerus dari Tibet melewati Myanmar hingga ke India Timur Laut. Kita lanjut ke figur 33 ya teman-teman. Ini tuh menampilkan spektrum umur zirkon dari dua sampel batuan metamorf yang ada di zona Sutur Lo Ulo, Jawa Tengah. Nah, puncak usia Trias akhir itu menunjukkan bahwa batuan ini tuh terbentuk sebagai lantai samudra Mesothetis itu tuh sekitaran 205 hingga 185 juta tahun yang lalu. Sementara usia metamorfisme kapur awal sekitar 119 juta tahun lalu itu menandai waktu subduksi dari penerimpalnya itu ke Sundaland. Nah, zona Lo-Ulo ini dengan demikian menjadi bukti paling selatan keberadaan Mesothetis yang ada di Asia Tenggara. Kita lanjut pada figur yang terakhir, figur 34. Nah, di figur 34 ini menutup pembahasan kita dengan zona sutur Indus Yarlung Zangbo yang ada di Tibet Selatan. Ini tuh berbatas langsung antara blok Lhasa dan Himalaya Tetan. Zona sutur ini tuh sisa terakhir dari Xenothetis di muka bumi. Ini didistribusi opiolit, melang, dan batuan metamorf yang bertekanan tinggi di sepanjang zona ini. Batuan metamorf yang bertekanan tinggi yang ada di zona ini itu ngerekam proses subduksi yang berlangsung dari Jura hingga Kapur sebelum tumbukan akhir India sampai dengan Asia pada masa Eosen sekitar 50 hingga 35 juta tahun yang lalu. Lalu ini menutup samudra dan selamanya mengangkat pegunungan Himalaya. Teman-teman bisa lihat produk hasil langsungnya itu pegunungan Himalaya. Baik, saya Nurullah Fatwana dengan NPM 04 akan menjelaskan mengenai gambar 35 sampai dengan gambar 40. Gambar pertama yang saya jelaskan ialah gambar 35 ini yang memperlihatkan kondisi tektonik di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur saat ini yang masih menjadi bagian dari zona tumpukan aktif di antara beberapa lempeng besar. Pada gambar ini terlihat bahwa lempeng India mengarah ke arah utara dan menumbuk lempeng Eurasia. Kemudian di sisi bawah ada lempeng Australia yang juga mengarah ke arah utara dan mendekati Indonesia. Kemudian di sebelah kanan ada lempeng Filipina yang mengarah ke arah barat. Kemudian di sisi atas ada lempeng Eurasia yang mengarah ke arah timur. Pergerakan lempeng ini mengakibatkan terbentuknya pegunungan Himalaya Tibet, zona busur vulkanik di Indonesia, zona subduksi Sumatera Jawa, dan sesar-sesar aktif yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Asia merupakan wilayah konvergen yang telah aktif lebih dari 550 juta tahun dan masih terus berkembang hingga sekarang. Nah, selanjutnya ada gambar 36, di mana gambar 36 ini menunjukkan tahapan pembukaan dan penutupan Samudra Tethys dari Ordovisium hingga Jurassik akhir, di mana terlihat bahwa pembentukan Asia terjadi melalui siklus berulang berupa pemekaran samudra, subduksi, lalu tumbukan benua. Kemudian gambar 37. Gambar 37 ini menampilkan posisi benua dan samudra pada 8 waktu geologi berbeda, di mana pada 480 juta tahun yang lalu atau pada Ordovisium awal, sebagian besar blok Asia masih menempel pada Gondwana. Dilanjut pada 420 juta tahun yang lalu atau Silur akhir, di mana Prototethys mulai menutup.
Kemudian pada 359 sampai 340 juta tahun yang lalu atau Devon Karbon, Paleothetis kemudian berkembang luas. Kemudian dilanjut pada 294 sampai 275 juta tahun yang lalu atau Permian awal. Sibu Masu dan blok lain mulai bergerak ke utara. Kemudian pada 253 juta tahun yang lalu atau Permian akhir, Mesothetis mulai terbentuk. Di akhir ada 202 juta tahun yang lalu atau Trias akhir, di mana banyak blok benua telah menyatu membentuk Asia awal. Posisi blok-blok Asia berubah secara signifikan akibat pergerakan lempeng dari Gondwana menuju Eurasia. Baik, selanjutnya kita masuk ke gambar 38, di mana gambar 38 ini menunjukkan perkembangan wilayah Asia Tenggara sejak Jura hingga Eosen, di mana gambar A adalah Jurassic akhir atau sekitar 155 juta tahun yang lalu. Lhasa masih berada di antara Mesothetis dan Cenothetis, dan India masih menjadi bagian Gondwana. Gambar B adalah Cretaceous awal atau sekitar 120 juta tahun yang lalu, di mana fragmen mikrobenua mulai terlepas dari Australia. Kemudian gambar C adalah Cretaceous akhir atau 80 juta tahun yang lalu, India bergerak cepat ke utara dan Cenothetis mulai menyempit. Kemudian ada Eosen tengah pada 45 juta tahun yang lalu, di mana India bertumbukan dengan Asia dan Himalaya, kemudian terangkat. Nah, selanjutnya adalah gambar 39, di mana gambar 39 ini adalah sebuah diagram yang menghubungkan pembukaan dan penutupan samudra, pembentukan busur mama aktif, deformasi, dan orogenesa dengan mineralisasi. Adapun orogenesa yang utama yang terjadi ialah Bimpedian orogeny yang terjadi saat Protothetis menutup pada zaman Ordovisium sampai dengan Silur. Yang kedua adalah Indo-Sinian atau Cimmerian orogeny yang terjadi akibat penutupan Paleothetis pada zaman Permian sampai dengan Trias. Yang ketiga adalah Himalayan Tibetan orogeny yang terjadi akibat penutupan Mesothetis dan Cenothetis pada zaman Kapur akhir sampai dengan Kenozoikum. Kemudian peristiwa tektonik ini menghasilkan beberapa sumber daya yaitu tembaga porfiri, timah, emas, perak, timbal sampai seng, dan endapan VMS. Semakin intens proses subduksi dan tumbukan, semakin besar peluang terbentuknya mineralisasi ekonominya. Nah, kita selanjutnya masuk ke gambar 40, di mana gambar 40 ini menunjukkan persebaran granit di Asia Tenggara dan semenanjung Malaya, di mana granit-granit ini berasosiasi erat dengan sabut timah Asia Tenggara, mineralisasi tungsten, emas, dan logam dasar lainnya. Distribusi granit di Asia Tenggara merekam sejarah penutupan Paleothetis dan tumbukan benua yang membentuk Sundaland modern. Mungkin hanya ini yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.